Setiap ada di telinga terngiang mama, saya ada anak kecil siapa saya gendong. Mau gimana juga sampai dibilang orang gila lah apa sama tetangga, sampai kata Itu anak tetangga ya? anak tetangga, sampai kata perangkat desa itu suruh dipasung. Di situ ada tempat buat ritual, ada keris-keris kayak gitu, terus ada jimat-jimat apa, bacaan ajian-ajian apa yang nggak ngerti lah tulisannya, tulisan kayak apa sih, Sangkakerta atau apa kayak gitu, tulisan Jawa. Kata Mbah Dukun Beranak itu di daerah situ banyak yang melakukan pesugihan. Iya benar, Memang betul. memang ada. Semuanya kaya. Kayak emang daerah situ memang bersaing karena bersaing merebut gelar juragan. Saya tahu daerahnya nih, tapi rahasia ya. Rahasia tak selamanya terkubur. Pesugihan yang diidamkan berubah menjadi neraka. Kekayaan hanyalah ilusi yang berharga nyawa. Simbok dengan wajah memucat ditelan dosa yang akhirnya melumat. Kini rumah itu sunyi dan gelap. Angin membawa bisikan janin yang tak lelap. Rahasia terbongkar, kutukan tertinggal, dan dosa Simbok abadi di balik tirai malam. Balasan yang menyelamatkan Mbak Lina. Sejauh itu usahanya masih lancar ya? Semakin maju Mae, semakin jaya. Dia punya gudang semakin banyak, di mana-mana lah hitungannya. Kalau itu yang tadinya bawang cuma bawang doang nih Mae, dia jadi sempat ke kayak yang tumbuhan-tumbuhan lain, tanaman yang kayak pohon, kayak buah-buahan, kayak tomat. Setelah itu udah malah merembet ke sayur-sayuran juga, udah dibilang juragan lah, karena udah banyak di situ yang dijual beli di Simbok itu. Jadi ya semakin mungkin semakin dia ilmu semakin tinggi, semakin banyak dia punya harta Mae. Semakin mewah lah, namun semakin kaya dia, jadi semakin apa ya, dijunjung jadi juragan di sana. Lagi kalau dia mau butuh duit pun ya nggak segan-segan ke situ gitu tuh, karena yang hampir sebagian dari yang kampung desa itu yang punya ya Simbok tanahnya. Udah gitu saya tuh di situ kan sempat curiga, kenapa kok bisa ya dengan apa ya, dengan dia jualan bawang segini kok sampai apa ya, punya hektaran tanah gitu kan. Kok semakin kesini nambah mapan, nambah sukses gitu kan, nambah jaya, dia punya kerja, punya sawah. Gak masuk akal ya? Kayak nggak masuk akal Mae situ. Itu dia mikir ke situ kan enggak kayak ke aliran yang seperti itu Mae, ke pesugihan. Pas saya tuh pikir kayaknya emang ada nih, ada ilmu hitam di keluarga ini. Saya tanyakan ke suami, ya emang di sini ada yang pakai ilmu hitam? Gak ada, kamu tahu sendiri saya sholat. Ilmu hitam dari mana? Ya barangkali ya, gak ada. Kayak gitu gak ada. Nah pas malam Kliwon, saya tuh nyium bau menyan, bau banget Mae. Bau banget itu tuh. Saya tanya sama suami, pas ada suami kan, ya kamu cium gak tuh bau menyan? Saya bilang gitu. Alah kamu tuh orang gak bau apa-apa, kok bisa gak bau? Saya bilang gitu kan. Masa suami saya gak ngecium apa yang saya cium kan? Enggak. Saya mikir apa jangan-jangan suami saya sekongkol sama Simbok. Saya berpikir gitu Mae, soalnya dia bilang gak bau Mae. Segitu bau banget nyengat tuh, namanya bau menyan. Enggak cium katanya, enggak ada bau menyan, enggak apa. Kok aneh. Saya berpikir nih kayaknya suami saya tuh sekongkol nih sama Simbok nih. Ikut pesugihan kayak nggak mungkin, cucu sama nenek nggak klop, saya bilang gitu kan. Terus saya bilang Mbok kayak gini dia marah, Mbok kayak gini dia marah, nggak percaya. Curiga nih sama saya tuh. Saya nelpon ke adek, dek mau minta tolong lagi nih. Apa? Tolong cariin orang pinter. Saya bilang tolong cariin orang pinter buat Mbak. Katanya sama Mas nggak boleh. Udah cariin aja, kamu nanti yang pergi ke orang pinter. Udah nanti Mamah bantu cari katanya adek. Ya udah, akhirnya tuh pas saya bilang kayak gitu, Mama ngomong nyantai, nanti Mama bantu kan. Sebelum kejadian 7 bulan saya USG tuh ke puskesmas di situ. Saya USG,
Saya minta yang kemarin-kemarin emang pakai yang biasa Mae, yang bukan 4 dimensi. Saya minta ke suami minta duit tuh buat 4 dimensi yang bener-bener jelas. Kan kalau 4 dimensi beda tuh Mae, itu kan di rumah sakit pusat tuh yang adanya. Kita kesana coba USG 4 dimensi, jelas Mae, jelas itu anaknya cowok. Cuma dokter bilang, Bu, ini anak tuh kelaminnya cowok, tapi dia punya berat badan kecil. Itu umur 7 bulan tuh belum nyampe 1 kilo Mae, masih 800 gram. Masa udah 7 bulan masih 800 gram? Gak mungkin Mae, udah segitu udah gede kan, hamil gede hitungannya. Tua, kalau orang Jawa bilang orang 7 bulan tuh tua. Saya tuh kok aneh, saya tuh susu iya, susu hamil iya, kecukupannya hitungannya gizi kecukupan kan. Kok bisa sampai gak ini gitu, gak sampai sehat, gak sehat gitu. Ya udahlah, pikirnya udah Allah alam lah, bismillah. Pas suami mau berangkat tuh malam minggu saya nelpon ke adek, Dek bisa tidur di sini nggak? Suami Mbak mau berangkat, saya bilang gitu. Mau kemana? Mau ngantar barang biasa. Kamu bantu temenin Mbak. Bisa. Tapi nggak usah sama Mama. Iya bisa. Si adek malam ke situ. Kena marah Mama sama mertua, sama si nenek, sama si mbok itu. Ngapain ke sini-sini mau tidur di sini? Kalau mau tidur di sini di rumah sana, jangan di rumah sini. Nggak ada tempat. Segitu 4 kamar loh Mama, masa nggak ada tempat? Saya bilang nggak apa-apa tidur sama saya, bareng. Saya bilang gitu. Kan kakak adik, perempuan juga sama, nggak ada beda kelamin laki-laki perempuan. Enggak. Saya nggak suka rumah ini ditempatin sama orang lain. Loh Mang Udin sama Bu Yati kan di sini orang lain. Saya nantang gitu loh Mae. Karena adik saya dimarahin, saya ngomong lah akhirnya. Akhirnya kata si itunya, udah nggak usah tidur di sana aja. Di rumah satunya, jangan di sini. Ya udah Dek, ngalah aja Dek. Kamu tidur di rumah Mbok. Udah daripada tidur sana mendingan pulang aja, nggak usah tidur di sini. Ngapain? Akhirnya pulang tuh, dia pulang ke rumah Mama. Malam itu kejadian lagi Mae kayak gitu. Tapi malam itu saya gini, begitu datang, saya ngomong dulu sama itu suami saya. Saya bilang, kamu suami saya bukan. Dia diem. Kok diem? Saya bilang gitu. Kamu suami saya bukan. Biasanya saya setiap mengucap gitu, suami saya selalu jawab, ya suami kamu lah. Kenapa sih nanya-nanya terus setiap hari? Itu nggak jawab Mae. Saya curiga loh, kok nggak jawab nih. Saya udah curiga dari awal tuh. Kok nggak jawab? Saya takut Mae, saya nggak tidur. Saya duduk. Disuruh tidur juga saya nggak mau. Udah sana berangkat dulu. Udah tidur katanya gitu kan. Enggak. Tapi namanya mungkin makhluk begitu ya Mae ya. Dia nyirep bisa Mae. Dia biasa seperti itu lagi Mae. Delus ini dia kepala saya lagi. Tidur lagi saya nggak kerasa lagi. Kejadiannya sama kayak gitu lagi. Sampai ke 3 kali Mae. Hubungan lagi? Enggak, itu pas mau hilang lagi tuh si bayi. Hilang lagi Mae itu 3. Itu udah 3 kali. Saya udah mulai di situ udah mulai geram Mae. Udah mau gerak, bukan sedih lagi. Jadinya malah mau gerak Mae. Ya dari awal sih panik ya Mae ya. Awal panik shock karena anak pertama. Kan anak kedua udah mulai curiga karena ritual kan. Ada mbok pergi begini. Yang ketiga sama sekali saya gak ada rasa sedih. Saya gak ada sedih Mae. Karena saya berpikir apa? Ini yang saya rencana sama ibu saya dulu. Karena mau tahu ini sebenarnya hamil atau gimana. Saya hamil ketiga emang sengaja Mae, udah nggak berharap. Cuma geram. Saya bilang ke Mama, Mah, Ade udah nggak begitu takut sekarang. Ayo lawan. Saya bilang gitu. Udah sekarang gerak. Jadi gimana mau kamu? Udah ikutin aja alurnya Ade, saya bilang alur saya. Ya udah sok. Kalau maunya kayak gitu. Di situ saya nggak shock Mang. Si Mbok heran sama saya. Itu setelah bangun pagi? Setelah bangun pagi. Seperti biasa? Seperti biasa bangun kayak gitu. Saya nggak teriak Mang. Saya biasa. Saya bilang, bayi saya hilang. Terus, kamu kenapa nggak ngomong? Kata si Mbok, aku panggilin Mbah Dukun begini. Nggak apa-apa, nggak usah.
nggak usah Mbak Dukun lagi, nanti juga hamil lagi. Saya bilang gitu Mae, saya nggak ada rasa sedih, nggak, udah nggak ada aja, kan udah geram gitu sama tingkahnya. Apa maksudnya tingkah mereka itu udah nutup-nutupin banget dari saya loh. Saya tuh geramnya berpikirnya karena marah saya karena apa? Saya berpikir suami saya ikut campur, suami saya ikut join sama nenek. Karena setiap saya cerita dia nggak pernah percaya Mae. Saya kan berpikir ke situ Mae, berpikirnya nutup-nutupin. Kerja sama nih mereka berdua, saya bilang gitu kan. Saya bilang, udah mah, sekarang lanjutin aja. Biarin nanti kita tahu dari yang orang pinter yang di sana. Saya bilang, kan nyuruh orang pinter Cirebon Mae saya. Suruh orang pinter di sini nanti. Saya bilang gitu. Ada orang di sini yang bisa. Kata mama, yaudah, jalanin aja. Saya awal cerita ke suami, kamu malam itu pulang ya? Enggak, orang saya nggak pulang. Ya jujur, saya selama hamil 3 bulan, kamu tuh malam pulang. Sebelum saya hamil hilang. Ah, ngada-ngada kamu nuduh saya yang bayi kamu. Bukan nuduh, saya bilang gitu. Saya heran, kamu kenapa pulang ngelus perut saya hilang bayinya kalau pagi. Kamu ngapain? Saya bilang gitu. Kamu ngapain ke anak saya? Kamu kenapa jadinya nuduh ke saya? Tahu saya kerja, kamu nggak percaya telepon bos saya. Saya nggak ada di sini saat malam itu. Saya pikir, wah akal-akalan kamu. Saya marah tuh Mae di situ. Saya pikir akal-akalan kamu udah nggak usah dibahas. Kamu masih berpikir saya begitu? Enggak. Saya bilang enggak berpikir begitu. Udah nggak apa-apa. Udah berangkat aja. Terus dia kayak orang apa ya Mae, rasa bersalah nggak ada di sisi saya kan. Saat saya nggak ada bayi, dia nggak ada. Terus mama bilang, udah nggak apa-apa deh, ini yang terakhir. Setelah ini udah, kalau udah tahu terbongkar semua, udah kamu pulang, kata mama. Ya udah mah, nggak apa-apa. Kamu bisa ikhlas, nggak apa-apa. Demi semua tanda tanya semua tuh kebongkar. Saya mau semua kebongkar, saya bilang kayak gitu. Saya mau tahu apa suami saya emang berbuat seperti itu. Sampai tega dia bawa anak 3 buat pesugihan. Saya bilang gitu. Akhirnya malam udah setelah itu saya emang sengaja mancing ke suami saya buat berhubungan. Saya selalu nggak pernah, saya berpikir udah biarin, saya mau hamil, saya berpikir situ. Saya hamil sekali lagi, saya mau bongkar semua mereka. Saya bilang gitu di hati saya karena geram ngeliat suami nggak bela saya, tapi dia bela Mbok. Ya emang saya sadar lah dia ngebela Mbok karena dia dari kecil diurus sama Mbok, dibesarin, disuksesin sama Mbok kan. Nah udah gitu jalan ke situ tuh saya udah hamil lagi biarin. Mbok ngelarang saya gini begini, saya nggak diladenin saya nyantai, saya nggak apa. Saya bilang hamil ini saya harus bener-bener ngebongkar semuanya. Saya bilang kayak gitu. Saya bilang ngancem Mang Udin mau saya tanya sekali lagi, ini beneran apa enggak? Mang Udin nggak tahu. Terus Mang Udin bilang saya nggak tahu. Saya bahasa saya ke Bu Yati, Bu, ibu perempuan, saya perempuan Bu. Saya mau tahu Bu, bener nggak Mang Udin nggak tahu masalah ini? Punten Neng, ibu sejujurnya nggak tahu apa yang dilakuin sama Mbok sama suami saya. Tapi yang ibu tahu emang itu Mbok tuh ngelakuin pesugihan. Tapi saya nggak tahu itu pesugihannya apa. Akhirnya Bu Yati terus terang ke saya, karena dia mungkin kasihan sama saya sama perempuan. Saya ngobrol sesama hati nurani perempuan ke perempuan ke Bu Yati. Karena Bu Yati kan perempuan, pastilah paham gimana rasanya perempuan kehilangan anaknya. Nah gitu saya bilang udah cerita Bu Yati begitu, oke makasih Bu Yati. Saya telepon ke mama, itu udah hamil jalan 6, mau ke 6. Saya telepon ke mama, Mah tolong ke Kiai sana, tanyain kalau masalah saya ini 3, ceritain semuanya. 3 kali hilang begini saya bilangin ke dia, ke Kiai di sana. Ya udah nanti mama bantu cerita. Udah gitu malam nelpon si mama, Dek, mama udah ceritain nih semuanya ke Pak Kiai. Terus gimana? Dia bilang nerawang dari foto saya, dari foto pernikahan kan, si Mbok tuh punya pesugihan Gondoruo dengan syarat tumbalnya itu bayi. Dan bayi yang ditumbal itu bukan bayi dari hasil dari suami saya, itu jin yang ngerupain suami saya berhubungan sama saya. Jadi dia ambil lagi sewaktu 7 bulan.
Jadi dia berhubungan sama saya, dia nanam janin ke anak saya, ke perut saya, dia ambil lagi. Si mama bilang gitu. Loh, kok bisa gitu? Emang kamu gak ada janggal tak? Kata mama. Kamu berhubungan badan, saya kan udah bilang waktu itu mah. Pernah begini, berhubungan badan tapi brutal, saya bilang kayak gitu kan. Itu kamu bener mata dia beda mah, saya bilang gitu kan. Ya udah gini, saran dari Kiai, sebelum kamu 7 bulan pulang, gak usah di situ katanya. Jadi gimana mah, aku bilang ke Simbok gimana, udah kamu izin terus langsung pulang, gak usah banyak macam-macam di sana. Aku bilang sama suami, ya aku mau pulang ke mama. Kenapa? Aku mau lahir di sana lah, baju dibawain aja. Sama adek aku juga lagi hamil kan, makanya di situ tuh sama hamil persis sama kayak aku. Umur kandungannya. Aku mau jemput sama adek, aku bilang gitu. Ya udah kalau mau ke sana, nanti Mas ikut. Oh ya udah. Ngomong ke si Mbok. Itu kamu kemana? Ngolong beberes barang. Aku mau pindah, aku mau pulang ke kampung, ke mama. Aku bilang gitu kan. Mau pulang sama mama. Ngapain gitu? Kelahiran di sini juga bisa. Enggak, aku enggak mau. Aku udah 3 kali hilang, Bok. Enggak mau ke 4 kali. Aku bilang gitu. Kamu kalau keluar dari rumah ini kamu bakal sial. Enggak akan kamu bisa hidup. Kenapa? Saya bilang gitu. Kenapa aku harus di sini? Kenapa, Mbok? Aku bilang gitu kan. Udah pokoknya jangan keluar dari rumah ini. Kamu keluar dari rumah ini sial. Enggak, saya tetap mau keluar. Saya nentang. Suami saya bilang, "Kamu menentang Mbok berani?" Enggak. Siapa yang mau nentang saya keluar, saya tetap keluar. Kamu enggak mau nganter saya enggak apa-apa. Saya masih dijemput sama adik sama mama. Kok gitu? Kamu sekarang berani? Beranilah. Selama saya hilang baik kamu juga enggak ada perhatian ke saya. Kamu selalu belain, Bok sana belain lah. Saya bilang kayak gitu kan. Sempet debat itu loh Mbak sebelum mama sama adik aku datang. Ya udah aku ngalah. Daripada kamu pergi sendiri, aku antar kamu pulang. Kata suami. Kamu keluar dari rumah ini, kamu bukan keluarga saya. Kamu bukan cucu saya. Kamu bakal sial, gak akan selamat. Itu Mbok bilang gitu Mbak. Mang Udin udah ngingetin, Neng jangan keluar. Terakhir Mang Udin bilang jangan keluar. Selesain dulu baru keluar. Saya bilang selesain apa Mang Udin? Maksud Mang Udin selesain bayi saya hilang lagi. Dia diam Mang Udin tuh Mae. Diam gak berani ngomong. Udah saya mau pulang. Mama jemput tuh sama adik. Mama jemput adik ke situ habis asar. Kita pulang kan. Saya sama suami sampai ke jalan tol. Nyampe ke jalan tol jadi celaka Mae. Jadi celaka. Suami patah tulang kaki. Tapi saya nggak apa-apa. Nggak ada yang jadi sama saya, nggak ada lecet, nggak ada apa, nggak ada Mae. Cuma itu bayinya nggak ada. Nyampe ke rumah sakit bayi nggak ada. Datang ke rumah sakit nggak ada sama sekali, nggak ada. Dokter cuma bilang emang nggak ada. Dari awal emang nggak ada bayi. Saya bilang ada loh, waktu di sana ada. Saya tuh sempat koma 3 hari. Di USG lagi? Di USG situ, sempat koma 3 hari. Tapi nggak ada luka apa Mae di saya. Cuma suami yang patah tulang kaki. Dia digip 2 kanan kiri. Kendaraan hancur ya? Hancur, udah hancur, udah kena seret Muhammad truk. Jatuh posisi suami deket motor, sedangkan saya posisi deket sawah. Jadi deket motor sawah kan? Di sana, tapi nggak ada keseret luka. Ini di jalan tol. Jalan tol. Kok ada motor? Bukan jalan terus, jadi pas mau belokan jalan tol tuh. Kayak mau belok jalan tol. Oh belum masuk belum, tol? Mau masuk pintu tol itu kan banyak mobil gede-gede tuh keluar masuk tol tuh. Di situ kejadian, terus suami emang deket sama motor, sedangkan saya deket sawah. Tapi nggak ada lecet luka sama sekali Mak. Dirawat di rumah sakit juga, dokter bilang ini kenapa nggak ada luka lecet. Dia nggak ada luka apa-apa, cuma yang rahim saya nggak ada. Janinnya nggak ada. Dokter bilang emang nggak ada janin. Ini emang nggak ada bekas janin apa-apa dalam. Tapi pas di USG ada. Suami bilang kan gitu kan. Akhirnya kan suami kan tahu tuh Mae. Karena kejadian itu suami tahu. Kenapa kok bisa nggak ada? Kan gitu. Suami pertanyain kan. Itu USG di mana? Dikasih tahu USG 4 dimensi. Dikasih tahu dokternya. Kenapa bisa nggak ada? Dokter pun heran dong mau jawab apa, orang hasilnya ada kenapa jadi sekarang nggak ada sama sekali, bekas keguguran juga nggak ada, bersih Mae, nggak ada bekas sisa janin atau nggak ada.
bersih, nggak ada apa-apa. Saya luka pun nggak ada, itu 3 hari saya koma. 3 hari koma, saya pun nggak tahu kenapa bisa koma, berarti nggak luka apa-apa. 3 hari saya koma, begitu sadar saya kaget. Karena shock ngeliat suami begitu. Karena saya tahu akhirnya kan, sampai sekarang kan tahu kan. Mama panggil tuh, si Kiai datang. Dia bilang, inilah jadinya. Kalau jin gak ikhlas kamu pergi. Kalau kamu masih kayak di sana terus gak akan jadi, gak akan selesai. Saya bilang, kenapa? Kenapa bisa kayak gini? Itu Simbok tuh udah pesugihan. Dia pesugihan Gondoruo. Yang tidur sama kamu itu berhubungan, itu bukan kamu, bukan suami kamu, itu jin. Itu si Gondoruo itu yang berhubungan sama kamu. Dia buat kamu celaka, ini perbuatan dia. Dia nggak mau anaknya dibawa keluar dari tempat dia. Dia ambil. Dia bilang kayak gitu. Saya sempat shock, sempat kaget mah di situ. Sempat di psikiater karena sempat shock, hampir gila lah mah di situ, teriak-teriak karuan. Suami sendiri gimana? Ya suami baru tahu di situ. Stres juga? Enggak, suami masih nguatin saya, masih negerin saya, udah minta maaf, tapi saya nggak menerima maafnya dia. Saya udah marah, udah emosi karena sampai sekali nggak mau ngeliat muka dia, sampai 2 bulan itu saya nggak mau. Saya bilang nggak mau, saya nggak mau ngeliat muka kamu. Nganggapnya sekongkol gitu ya? Nah, saya masih berpikir dia sekongkol. Saya masih berpikir dia sekongkol. Terus akhirnya sambil psikiater kan di rumah sakit, sampai dirawat ke ruang kayak ODGJ, ruang gila, rumah sakit kayak buat khusus orang gila kan, stres kadang kan. Sampai di situ suami masih berobat, jelasin sama si perawat begini-begini. Si Kiai ngomong, suami kamu gak ada hubungannya. Kenapa bilang suami saya gak ikut campur? Itu suami kamu juga korban. Suami kamu gak tahu itu kena masalah kayak gitu. Saya bilang gak mungkin. Bawa saya ketemu sama suami kamu. Nah pas posisi saya mau pulang udah rada sehat tuh badan tuh kan. Cuma emang masih suka terngiang di telinga tuh bayi mama dia panggil gitu. Saya tuh kayak orang ketakutan ke hantu, jadi kayak mama, jadi kayak telinga tuh mama lagi tapi jelas di telinga mama, selalu panggil mama. Saya tuh kaget di situ. Jadi setiap ada di telinga terngiang mama, saya ada anak kecil siapa saya gendong, saya susuin. Sampai situ pas di rumah tuh udah dibawa pulang. Si Kiai itu ikut pulang, disuruh ke rumah buat nenangin kan. Sering hampir terapi setiap hari lah, datang buat ngobatin saya juga kan, karena udah nggak berobat dokter kan di rumah. Saya selalu dengerin suara mama. Saya panggil mama terus, nggak pernah namanya bangun pasti ada yang teriak panggil mama. Jadi saya tuh kayak pengen tidur aja kayak nggak sanggup kalau untuk melek kayak selalu panggil mama. Keinget aja tuh Kalau ada bayi digendong? Saya gendong, saya susuin. Ada air susunya? Gak ada, saya deketin aja terus, saya paksain. Mau gimana juga sampai dibilang orang gila lah apa sama tetangga, sampai kata. Itu anak tetangga ya? Anak tetangga, sampai kata perangkat desa itu suruh dipasung karena meresahkan. Karena merasakannya setiap anak kecil saya gendong, saya kurung dalam. Dipasung ya? Minta disuruh dipasung katanya. Siapa yang minta itu? Warga? Warga. Saya dibilang suruh dipasung. Karena katanya merasakan bawa anak orang masuk. Hasil diagnosa dari RSJ itu apa? Karena stres. Stres ya? Karena trauma kayak gangguan jiwa. Udah masuk ya? Udah masuk gangguan jiwa. Kan sempat di sana sampai mau hampir 2 bulan dirawat di tempat ruang gangguan jiwa di situ. Sampai akhirnya dipulangin karena nggak ada anak kecil situ jadi nggak kayak yang di rumah kan reward anak kecil gendong, kayak perasaan ada mama gitu ya, anak ini aku gitu loh. Tinggal di mana ini? Masih tinggal di rumah mama awal. Mama ya? Dengan suami juga ikut? Sama suami juga. Tapi suami saya nggak pernah nyapa ke suami. Akhirnya begitu Pak Ustadz jelasin, Pak Kiai ngomong begini, suami saya baru paham kalau emang sih embok pesugihan. Dia bilang, kalau kamu mau percaya sama saya, ayo pulang. Kita selesai di sana. Kita selesai sama embok. Kita buat di sana embok. Gimana caranya juga biar dia tahu lah, biar semua kampung tahu, malu. Biar dia malu katanya gitu.
Saya tahu semuanya, udah jelas semuanya. Pak Kiai udah jelasin, saya nggak pernah ikut campur. Kamu tahu sendiri saya sholat. Akhirnya di situ dirayu, dibujuk sama Pak Kiai juga. Akhirnya saya luluh dong Mae. Akhirnya diterangin begini begitu. Udah itu kamu udah harus terima begini. Udah terima resikonya kamu. Mama juga jelasin, kamu kan rencana kamu mau ngebongkar ini. Ayo gimana semangat kamu? Gimana balas dendam kamu buat si Mbok udah ngambil tuh anak kamu, hak kamu katanya. Ayo bangkit, bangun kata mama. Akhirnya di situ disemangatin sana sini, aku sedikit membaik Mae. Jalan ke 5 bulan. Jalan 5 bulan aku beraniin buat ke kampung Simbok. Sama suami. Kami udah pakai gip kaki di pen. Udah bisa jalan. Udah dikit-dikit udah berdiri lah. Kita pulang ke sana, mama nggak usah ikut. Aku bilang mama udah sini aja. Saya sama Mas ke sana. Saya pergi ke rumah si Mbok. Ternyata datang ke rumah sana, hancur Mae. Apanya hancur? Usaha dia. Itu setelah ditinggal berapa bulan tuh? 5 bulan? Ditinggal 5 bulan. Bangkrut ya? Bangkrut. Dia diutang apa ya? Jadi kayak ditipu sertifikat tanah ditipu sama orang. Berapa ratus juta. Bayar ke maklar ini, bayar ke ini, ke bank ini, ternyata yang digadai ini. Pakai banyak lah masalahnya Mae dia bilang. Usaha bawangnya berhenti? Masih cuma gak begitu jadi juragan. Ada udah banyak turunnya. Sampai rumah yang di sebelah sana udah dijual. Yang satunya ada lagi rumah sendiri. Dijual. Saya datang. Ngapain kamu kesini? Mbok bilang gitu. Saya bilang kamu keluar sini sial. Semua nggak akan bisa hidup. Akhirnya suami yang maju. Suami langsung getrakan. Langsung marah-marah ke si Mbok. Kenapa sampai terjadi kayak gini? Kenapa pakai pesugihan? Kamu nggak tahu apa? Itu tuh ilmu dari turun temurun. Dia bilang gitu. Itu nggak bisa pupus katanya gitu. Kata siapa nggak bisa pupus? Saya bakal pupusin semuanya. Sampai saya bilang gitu kan. Sama si Pak Ustadz ikut karena kita memang mau nyelesain masalah Mae ke situ. Kita pergi. Pak Ustadz bilang rumah mana yang dijadiin buat tempat ritual? Saya bilang ada di sana, di tengah sawah. Ayo bawa saya ke sana. Akhirnya kita ke sana Mae sama warga. Itu warga udah tahu loh kalau kita ke situ emang niatnya buat ngebongkar si Mbok. Tahu dari mana? Itu kan emang pas kita begitu keluar Mang Udin udah tahu. Mungkin dari Mang Udin cerita ke warga entah. Mungkin karena suami saya cerita ke saudara dia mungkin bisa jadi. Karena suami cerita ke saudara tiri, ada saudara tiri situ. Dia bilang kalau masalah dia pesugihan sebagai apa rumah itu buat di ritual pesugihan. Dia bilang bakal nganjur semuanya, bakal ditumpah semuanya, nggak akan ada namanya ritual-ritual lagi buat turun temurun ke bawahannya. Nah mungkin itu udah cerita kan ke situ, jadi situ udah tahu banyak hampir satu desa udah bertahu semua. Itu udah geram banget sama kayak gitu. Terus Mbok sama bilang, kalian mau nyerang saya, kalian mau ngejatuhin saya, silahkan, saya banyak bantu kalian nggak ada terima kasihnya. Lagian bukan tumbal kalian kan. Mbok bilang kayak gitu dengan kayak nggak punya salah loh Mae. Nah, namanya suami geram dong kayak gitu. Oh udah langsung lah kita pergi ke rumah yang buat ritual itu. Itu tuh sekitar golongan 300 kayaknya itu sekampung sedesa itu tuh. 300 ada kepala desa juga, ada kayak kubu juga situ. Karena udah ini banget, udah meresahkan kan kalau kayak gitu. Namanya musyrik kayak gitu kan. Begitu bareng-bareng ke sana. Bareng-bareng kita ke sana, ya udah. Kita bareng-bareng ke sana, bareng kumpul kan ke sana. Sampai di sana tuh suami udah nyiapin dirigen Mae. Dia mau bakar tuh rumah. Sumpah Ustadz ngomong, jangan dibakar. Dia kalau kita bakar dia bakal ngelawan. Kasihan si Mbok. Kalau kita bakar si Mbok pun ngerasa panas. Jangan. Saya bilang, kenapa udah bakar aja, nggak apa-apa. Suami aku juga setuju orang itu rumah buat warisan ke kita. Buat apa? Saya bilang gitu rumah kayak gini. Sama Udin keluar tuh Mae. Dia sujud ke saya. Minta maaf. Katanya enggak selalu nutup-nutupin Mbok. Karena dia nutup-nutupin Mbok karena apa? Dia hidup dibiayain sama Mbok. Dari mulai gadis nikah sama Bu Yati sampai ditinggal di situ tuh
semua biaya dari Mbok. Berarti Mang Udin ini tahu sebenarnya. Tahu sebenarnya dari sekongkol, dari ya? atasannya juga tahu. Emang dia sekongkol sama Mbok gitu buat ngurusin ini semua. Dan ternyata yang lebih bikin suami saya marah itu bapak dia sama ibu dia meninggal karena pesugihan. Karena mergokin si Mbok melakukan pesugihan. Akhirnya tuh meninggal itu dua-duanya. Dari mulai si ibunya suami, terus terakhir bapaknya suami. Nggak wajar meninggalnya. Nggak wajar. Jadi suami lebih murka dong di situ, lebih marah kan, situ udah nggak akan mau maafin katanya. Jadi kebongkar ya? Jadi kebongkar kan, gara-gara Mang Udin minta maaf begitu. Udah saya nggak akan mau ikut campur lagi, silahkan mau buat apa aja. Udah ketahuan semua. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Mang Udin bilang kayak gitu terus. Saya bilang udah nggak usah minta maaf Mang Udin. Percuma udah terjadi. Akhirnya Pak Ustadz ngomong jangan dibakar. Terus kata Pakku, udah nggak apa-apa bakar aja mumpung banyak warga, biar warga semua puas katanya. Udah diresahkan. Enggak, jangan, saya nggak setuju, kata si kiai ini. Lebih baik dibongkar, dibikin masjid, katanya gitu, biar dia lebih mati di situ. Kalau dibakar percuma, setan dibakar gitu pakai api, orang setan terbuat dari api. Lebih baik dibikin masjid, biar tiap hari ada yang di situ dia mati perlahan, nggak akan dia bisa bangkit lagi. Kasih Mbok ngomong, itu tanah saya, hak saya. Enggak ada hak di sini. Di situ kan posisi pas saya disuruh pindah tuh Mae dulu, itu surat tanah udah tanda tangan atas nama saya sama suami. Dia mau berbuat apa juga nggak akan bisa. Udah diwariskan. Itu karena mungkin dia ngerayu kita buat pindah di situ. Makanya dia sok tanda tangan lah gitu kan. Buat buat tempat ini buat kamu. Padahal mah dia iming-iming beda dari situ kan. Untuk dia lebih jayanya ke dia. Saya bilang buat apa? Ini hak saya. Akhirnya nggak bisa berkutik loh si Mbok gitu kan. Nggak ada yang ngebela, Mang Udin udah ngebela ke kita kan. Jadinya dia nggak ada temen. Dia terserah. Kalau terserah itu mau buat apa, kalian mau buat apa. Terus si Mbok balik ke rumah dia. Kita nggak dapat pintu, makanya nggak boleh masuk ke rumah itu. Ke rumah yang biasa dia tempatin. Saya bilang udah mulai besok dibongkar. Udah dibongkar semua tanahnya Mbok yang pakai atas namanya anak tiri atau siapa, sumbangin buat bangun itu masjid. Saya bilang itu diwakafin. Kata warga nggak apa-apa, pakai duit warga dibantu. Kita jadiin masjid, diwakafin. Tapi pas mau dijadiin masjid itu Mae, pas dibongkarnya itu posisi kamar si Mbok itu kan, yang tadinya saya lihat cuma ruangan kamar doang kan, ternyata emang ada buat tempat ritualnya Mae. Cuma posisi pas dia tahu saya pingsan, mungkin dia pindahin atau gimana nggak ngerti ya. Itu kan ada Mang Udin, ada Bu Yati yang bisa bantu kan, mungkin selama saya pingsan bisa dioper-oper lah gimana. Ada pas mau dibongkar emang ada Mae. Di situ ada tempat buat ritual, ada keris-keris kayak gitu, terus ada jimat bacaan ajian apa yang nggak ngerti lah tulisan kayak apa sih, Sangkakerta atau apa kayak gitu, tulisan Jawa. Saya nggak ngerti kayak gitu. Akhirnya kan ditumpah semua kan, diburak semua, nggak ada sisa sama sekali. Si Mbok histeris di situ. Di situ dia udah kayak orang ketakutan, kayak orang bener-bener ketakutan lah dia. Dia nggak mau buka pintu, dia nggak mau buka pintu rumah dia. Setelah kita berapa hari kita nggak pernah ketemu si Mbok, dia nggak pernah keluar, nggak pernah namanya kita tahu dia di dalam lagi apa. Nggak ngurus usaha. Nggak. Dia nggak ngurus usaha, dia sampai seminggu tuh pas begitu diburak, jalan pas mau ke sebulan, rumah udah mau mulai dibangun kan, mau dijadiin masjid tuh, si tanah itu kan udah diwakafin kan, mau dijadiin masjid. Ya awalnya sih mau dijadiin masjid tuh banyak kendalanya dari mulai tangannya ada yang kena apa sih, alat buat apa sih gitu tuh, palu, bukan palu, apa yang buat nyongkel kayak gitu, kayak linggis lah, lagi gini ada yang kena, pokoknya banyak yang kena itu ya. Cuma warga situ sepakatnya setiap ada yang kena dia berdoa bersama, karena emang tukangnya juga warga situ gitu tuh. Emang perjanjian dari awal sama saya juga, ayo bareng-bareng saya wakafin tanah ini buat kalian di sini biar nggak ada terjadi yang enggak, saya bilang kayak gitu kan.
Ya Itu udah. biaya siapa itu? Itu tuh dari tanah itu yang dijual. Tanah kan ada anak tirinya tuh, emang dikasih warisan juga. Kayak berapa hektar, terus ini berapa hektar namanya ini. Suami kan ada nama sendiri, anak tiri ada nama sendiri. Itulah buat dijualin karena suami nggak mau makan duit dari hasil begitu. Anak tiri. Ada anak tiri. Anak tirinya Simbok. Ada juga di situ. Dia setuju dijual. Setuju, dia juga nggak mau karena dia nggak tahu Mang, sama aja dia belum nikah, dia nggak tahu kalau bakal seperti ini. Dia kan mungkin kalau kita nggak bongkar dari sekarang mungkin kejadian sama juga ke anak tiri dia seperti itu setelah dia nikah. Jadi dia nggak mau, lebih baik semua kita buang ke situ. Gak ada yang mau makan tuh namanya duitnya Simbok. Lebih baik semua diwakafin semua, mending gak usah ada yang terima duitnya Simbok. Jadi dijadiin tuh masjid kan. Setelah berapa bulan jadi kita udah hati udah mulai luluh ya, mau tahu keadaan Simbok gimana. Dia nggak pernah keluar rumah tuh gimana di dalam. Emang ada bahan pangan, emang ada apa di dalam. Dia makan dari mana? Kan ke situ Mai, 4 bulan loh Mai. Ya kalau ke kita sih nggak ada cibiran gimana, cuma cibirannya ke Simbok. Rumah kalau lewat Mbok tuh, dasar orang nggak tahu diri gitu. Pokoknya udah kayak orang diasingkan di situ tuh, kayak ya sama sekali nggak peduli dia mau keluar rumah mau enggak. Jadi dia 4 bulan nggak keluar. Coba kita yang jadi sayangnya itu kadang kasihan, ada rasa kasihan loh Mae kan, pikir orang tua dia di dalam ngapain, dia di dalam makan enggak, 4 bulan loh Mae, masa dia nggak makan. Saya kan gitu kan, gak taunya saya masuk, saya gedor-gedor, dia nggak buka pintu. Ya gobrak aja, didobrak tuh. Ternyata selama ini yang ngasih makannya siapa? Mang Udin. Itu pakai lewat jendela. Saya lihat situ ada bekas makan, nggak mungkin dong nggak makan Mae. Kan nggak mungkin 4 bulan nggak makan masa nggak masih hidup. Iya. Nggak mungkin. Dia bilang saya tuh nggak ada yang makannya juga tetap hidup. Saya bilang nggak percaya, nggak mungkin nggak ada yang ngasih makan. Akhirnya Bu Yati cerita, bapak emang sering ngasih makan ke rumah ibu. Mang Udin maksudnya. Bahkan suami bapak lah sering ngasih makan tiap hari. Oh ya udah nggak apa-apa, syukur kalau masih ada yang peduli. Saya bilang gitu. Sebenarnya tuh bukan peduli Neng, cuma emang dari dulu saya hidup dari harta Mbok. Dari mulai saya gadis nikah sama bapak dari Mbok, semua demo dari Mbok. Saya nggak tega katanya, bapak juga nggak tega. Kayak dikasih makan kayak gitu, udah saya tuh nggak di situ Mai tinggalnya. Udah pindah sama suami berapa bulan, setahun lebih kayaknya, dapat kabar jatuh katanya. Simbok jatuh. Pas saya ke situ udah nggak bisa apa-apa. Jadi kayak udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa bangun ataupun nggak bisa apa. Dia juga lumpuh. Dia juga udah nggak ada harta, udah sama sekali bersih. Dia tanah semua udah nggak ada buat makan dia. Masih di rumah itu? Masih di rumah yang dulu, bukan rumah yang bagusnya. Rumah bagus kan udah dijadiin ini masjid ya. Rumah dia. Simbok ini nggak punya anak ya? Punya suami saya itu satu, ya nggak, anaknya mati. Ibunya, cucunya kan? Ibunya suami, bapaknya suami yang ya, anaknya maksudnya dia. Anaknya nggak ada yang hidupnya? Nggak ada, meninggal semua itu. Cuma satu punya anak, bapaknya suami. Tuh udah meninggal, dia bungkuk, udah nggak bisa bangun, udah ada ya diem aja dong, tanyain juga udah nggak jawab, udah nggak respon. Saya bilang ya udah diurus aja, kita di sini aja udah nggak usah, biarin di sini ada yang ngurus. Ada Mang Udin. Saudara tirinya, kakak tirinya tuh, adik tirinya. Mang Udin dan istrinya masih ada? Udah nggak di situ, udah angkat tangan karena udah nggak ada buat ngebiayain lagi, udah semua dijual buat ngebiayain Mbok kan, biaya makan atau apa kan udah dijualin, banyak bangkrutnya. Ya terus mau makan dari mana? Mang Udin juga kan kerja juga kan di tanahnya Simbok, udah nggak tanah, mau makan dari mana? Akhirnya Mang Udin pergi merantau kan, udah nggak di situ, jadi nggak ada yang ngurusin kan sendiri. Nah dia jatuh, sudah nggak bisa apa-apa, harta nggak ada. Akhirnya saya mutusin udah diurus sama kamu aja. Saya bilang kayak gitu, enggak, saya nggak mau ngurus. 2019 udah nggak mau ngurus katanya, udah sakit hati. Jadi itu adik tirinya yang ngurus, saudara tiri yang ngurusin di situ, yang ngurusin tuh sampai sekarang masih hidup, umur 105 tahun. Masih hidup ya? Masih sampai sekarang.
masih umur 105 tahun, tapi ya tanyain ya nggak ngejawab, aduh gitu. Makan juga kayak Nestle cair aja digituin. Udah pikun ya. Udah pikun, nggak respon, nggak jawab sama sekali. BAB itu udah di situ. Udah di Pempes, udah di situ aja. Ya yang biayain Pempes apa ya masih tetap sih suami, cuma dia udah nggak mau ngurus, nggak mau ngelihat lagi dah. Kayak udah apa ya, udah sakit hati banget sih Mak, udah kayak dia tuh ngehancurin banget hidupnya gitu tuh. Dari mulai bapak ibunya nggak ada sampai sekarang ke istri juga ngehancurin banget. Rencananya itu ilmu turun ke suami ya? Iya, rencana emang mau turunin suami, makanya dikasih rumah itu buat ngasih ritual ke suami. Cuma suami kan kuat itu nggak mau, namanya kayak gitu emang kuat ke ngaji juga sih suami kan. Cuma kalau mungkin kemungkinan besar mah kalau misalkan diturun-temurunin ke yang tiri bisa jadinya. Soalnya karena yang tiri lebih apa ya, nggak Ibadahnya kurang, imannya. Kurang imannya juga karena masih bujangan juga kan. Bisa jadi ke situ ya. Makanya kan kata kayak udah lebih baik dijadiin ini aja biar mati sama sekali, jangan ada yang sisa buat keturun-temurunnya dia. Jadi musola. Jadi masjid. Masjid apa musola? Masjid. Karena di situ nggak ada masjid. Emang dibikin, emang tanahnya gede mah ya, jadi bisa dibikin masjid gede. Oke. Ini kisahnya seru banget. Ada pesan nggak untuk penonton? Pesannya ya kalau mau kaya ya jangan cari yang simple lah Mae. Ingat sama yang turunan keluarganya. Ingat ingat resikonya lah kalau kesananya sih. Kalau mau cari yang halal yang berkah mah ingat terus, kalau yang jalan singkat tuh nggak akan berkah, nggak akan bisa selamanya hidup dengan dunia yang cepet kaya. Ya. Setelah itu Mbak Lina punya anak. Ya. Sekarang punya? Punya. Berapa? 5. Oke, itu anak dari si Mas semua ya? Asli ya? dari itu. 4 kali berarti hilang? Ya 4 kali hilang. Luar biasa, ini anak genderuwo ya? Nah. Kata Mbah Dukun Beranak itu di daerah situ banyak yang melakukan pesugihan? Iya benar. Memang betul? Memang ada. Semuanya kaya? Kaya emang daerah situ memang bersaing karena bersaing merebut gelar juragan. Kalau daerah kampung kan gelar juragan tuh kayak yang wow banget. Jadi ada yang berebut juragan ini berebutnya, ada yang dari tuyul, ada yang kayak pesugihan, macam-macam lah makanya di situ tuh, maka udah terkenal. Saya tahu daerahnya nih, tapi rahasia ya. Di saat sekarang masih tetap banyak ya Mbak? Masih lah Mbak, namanya orang pesugihan daerah kita kan beda sama daerah kampung. Kampung mah masih sakral, masih banyak tempat buat bertapa lah kayak gitu mah masih ada. Kapan terakhir ke sana? Terakhir ke sana 2022. 2022. Oke. Baik Sobat Malam Mencekam, inilah akhir kisah dari pengalaman Mbak Lina ya. Mudah-mudahan gak terjadi pada kita. Terima kasih ya Mbak Lina ya. Sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Amin, amin Mak Ei. Dan Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.